Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, wali kelas 4C, Zainab binti Jahsi, SDIT Kurota Ayun. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 indahnya keberagaman, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang luas, dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Karena Indonesia memiliki banyak kebudayaan, maka Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Perbedaan tersebut merupakan ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia terdiri atas keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Keberagaman suku bangsa dapat dilihat dari perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, ataupun postur tubuh. Indonesia terdiri atas 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kelima pulau besar tersebut adalah Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contohnya yaitu Sumatera Utara memiliki beberapa suku bangsa, yaitu Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, dan Nias. Sedangkan Jawa Barat memiliki beberapa suku bangsa juga, yaitu Sunda, Betawi, dan Baduy. Dari Kalimantan Timur memiliki suku bangsa Dayak, misalnya Bolungan, Tidung, Renyah, Merusu, Abai, Kayan, Benjau, Berau, Kutai, dan Pasir. Sedangkan dari Sulawesi Selatan memiliki beberapa suku bangsa juga, yaitu Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Turi, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Dari daerah Papua sendiri memiliki suku bangsa Arfak, Mandacan, Bauchi, Biak Muyu, Ekali, Takpak, Asmat, Tobati, Dera, dan Dani. Keberagaman sosial budaya. Tiap-tiap suku bangsa Indonesia menghasilkan berbagai macam kehidupan sosial dan seni budaya. Keberagaman mata pencarian, tarian, makanan, rumah adat, dan pakaian adat. Kebudayaan nasional berasal dari pola pikir kehidupan sosial atau puncak dari budaya suku-suku bangsa yang menghuni bumi Nusantara. Budaya nasional mencerminkan kepribadian bangsa. Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari kebudayaan satu suku lain karena faktor adat, kepercayaan agama, dan lingkungan alam. Kebudayaan daerah dapat bertahan karena ikatan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Daerah Sumatera Utara memiliki pakaian adat, tarian tortor, rumah adat balong, pisau suwir. Sedangkan dari Kalimantan Timur ada pakaian adat, tari geng, rumah lamin,
dan senjata tradisionalnya yaitu andau. Sedangkan dari Jawa Barat, pakaian adat, tari, merak, rumah adat Keraton Kesepuhan Cirebon, senjata tradisional yaitu kujang. Dari daerah Sulawesi Selatan, pakaian adat, tari kipas, rumah tongkonan, senjata tradisional yaitu babi. Sedangkan dari daerah Papua, yaitu pakaian adat, rumah honai, senjata tradisional pisau belati, tari, selamat datang. Keberagaman agama. Di Indonesia, kita memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama yaitu agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, hari raya, Idul Fitri, dan Idul Adha. Agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, hari raya, Natal, dan Paskah. Agama Kristen memiliki kitab suci dan tempat ibadah yang sama dengan agama Katolik, yaitu kitab suci umat Kristen yaitu kitab Alkitab, tempat ibadah di gereja, hari raya, Natal, dan Paskah. Agama Hindu, kitab sucinya disebut dengan Tripitaka, tempat ibadahnya yaitu pura, hari raya yang dilaksanakan yaitu Nyepi dan Galungan. Agama Buddha memiliki kitab suci yang disebut dengan Veda, tempat ibadah agama Buddha yaitu Vihara. Hari rayanya yaitu Waisak. Agama Konghucu, kitab sucinya disebut dengan Ujing dan Sisu, sedangkan tempat ibadahnya disebut dengan Kelenteng. Hari rayanya yaitu Cap Gomeh. Setiap agama memiliki hari besarnya masing-masing. Nah, setiap hari besar memiliki makna tersendiri. Misalnya agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, berpuasa penuh selama 1 bulan untuk memperoleh pahala dan keberkahan. Idul Adha, puasa sunnah Arafah dan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah berbarengan dengan hari Idul Adha adalah ibadah haji. Kristen, Natal setiap 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Katolik, Natal setiap 25 Desember merayakan hari raya Paskah untuk memperingati peristiwa kebangkitan Isa Al-Masih. Hindu, Nyepi setiap tahun baru Saka, hari raya Nyepi yaitu hari penyucian dewa yang berada di pusat samudra. Buddha, Waisak, dirayakan untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Konghucu, Cap Gomeh atau Yuan Xiaoji dirayakan tanggal 15 bulan pertama tahun Imlek memasang lampion warna-warni. Perayaan hari besar agama termasuk tradisi yang menjadi ciri atau identitas bangsa, sebaiknya dilestarikan oleh generasi muda yaitu dengan cara mengikuti perayaan hari besar agamanya masing-masing. Keberagaman makanan tradisional di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak suku, bangsa, dan budaya. Tiap-tiap budaya memiliki kekhasan masing-masing, salah satunya yaitu makanan tradisional. Nah, dapat kita lihat di gambar sini. Dari Papua, yaitu makanan tradisionalnya disebut dengan papeda. Dari Sumatera Utara, yaitu makanan tradisionalnya lapa-lapa. Dari Kalimantan Timur, yaitu soto Banjar. Dari Jawa Timur, rujak cingur. Beberapa contoh makanan tradisional di Indonesia. 1. Rendang. Rendang merupakan makanan khas Sumatera Barat. Salah satu menu dengan bumbu khas masakan Padang yang terbuat dari berbagai jenis rempah dan berbahan santan. 2. Gudeg. Gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari olahan nangka muda dan ditambahkan santan.
3. Mandai. Mandai merupakan makanan khas Banjar, Kalimantan Selatan. Mandar mirip dengan gudeg, bedanya mandai dari olahan cempeda yang diawetkan. 4. Serombotan. Serombotan merupakan makanan khas Bali yang terbuat dari olahan sayuran, diantaranya kecambah, kacang panjang, bayam hijau, buncis, dan terong bulat, dengan bumbu khas yaitu sambal kelapa parut, bumbu kacang, dan kunyah serai limau. 5. Papeda. Papeda merupakan makanan khas Papua yang terbuat dari tepung sagu dengan tekstur seperti bubur agak kenyal, licin, dan lengket. Papeda disajikan dengan ikan kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol, dibumbui kunyit, jahe, dan bahan lainnya. Selain makanan tradisional yang baru saya sebutkan tadi, masih banyak makanan tradisional lainnya lagi yang ada di Indonesia. Misalnya mie Aceh Senja, Jika Ambon, kerak telur, lumpia, ayam bakar, serabi, dan masih banyak makanan tradisional lainnya lagi. Keberagaman budaya di provinsi tempat tinggal. Kondisi geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau Indonesia, memiliki 34 provinsi dengan lebih dari 1.300 suku dan 652 bahasa daerah. Keberagaman sosial budaya di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua, faktor lingkungan alam. Faktor manusia, keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh letak suatu tempat tinggal, perbedaan sosial wilayah, dan aktivitas dari para leluhur pada zaman dahulu seperti bahasa, tarian, alat musik, pakaian adat, makanan tradisional, dan rumah. Kebudayaan yang dibentuk leluhur didasari oleh aktivitas harian masyarakat, seperti mengolah lahan, berinteraksi dengan lingkungan, berkomunikasi, dan proses menyembah Tuhan. Faktor lingkungan alam, letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi memiliki kebiasaan yang berbeda. Oke, baik adik-adik, cukup sekian materi kita untuk keberagaman yang ada di Indonesia. Beberapa sikap yang perlu kita tanamkan karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dari sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Kita harus menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati budaya lain, kemudian melestarikan budaya masing-masing, yaitu melaksanakan adat istiadat yang berlaku, mempelajari budaya daerah lain, saling menghargai antar teman yang berbeda budaya, suku, dan bahasa, menghormati suku budaya yang sedang melaksanakan upacara adat, agar tercapainya kedamaian, ketenangan, ketentraman. Kita perlu menjunjung tinggi sikap toleransi. Oke, terima kasih. Kemudian, duniawi yang dapat kita pelajari dari materi tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Karena latar belakangnya dimiliki berbeda-beda, maka kita harus dapat berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kita perlu mengenali keberagaman sosial budaya dari berbagai suku untuk memudahkan interaksi dengan semua orang.
Umat Islam memiliki pedoman hidup, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai pengatur kehidupan manusia, sebagai contoh dan teladan yang perlu kita ikuti. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Baik adik-adik, materi kita sudah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, cukup sekian dari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.